kita mengawali ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Datang ke rumahmu. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, syukur dan pujian bagimu karena belas kasih yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau menyelenggarakan hidup kami dan menganugerahkan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Pada sore hari ini, kami berziarah ke makam Suster Eustokia. Dengan penuh keyakinan kami percaya ia telah berbahagia bersama denganmu di dalam kemuliaan. Semoga ia tetap menjadi perantara bagi kami yang sedang berziarah di dunia ini dalam melanjutkan karyamu yang telah diemban oleh Suster Eustokia selama hidupnya. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Suster Eustokia Murikananta SSPS, dan hari ini kita mengenang 2 tahun bepergiannya. Senada dengan refleksinya, Suster Eustokia bisa bilang begini, saya boleh mati tetapi karya kemanusiaan ini tidak boleh mati. Nah, karya kemanusiaan itu hidup pada sore hari ini dan akan hidup terus beberapa waktu ke depannya. Hari ini kita hidup untuk menjalankan visi Suster Eustokia yang sudah meninggal. Karya kemanusiaan tidak boleh mati. Dan yang berikutnya, hari ini kita mengenang Suster Eustokia dengan launching buku Karya Kemanusiaan Tidak Boleh Mati. Dan pada sore hari ini kita semua diundang oleh lembaga yang besar ini, oleh keluarga besar Truel, untuk mengenang kembali masa-masa kita yang lalu. Dan pertanyaan kita membuat apa ke depan setelah ini. Selamat sore sekali lagi untuk kita semua. Selamat datang di rumahku di aula Eustokia. Ini aula yang baru waktu kita yang terkasih Suster Ines, Provinsi SSPS Flores Bagian Timur, Suster Thomasin, anggota Dewan Provinsi, Pater Theo, Pater Ansel, Romo Alo, Pater Thomas, Pater Kuber, para suster, para mitra, Sesto, Amal, tulis buku yang kita lakukan pada sore hari ini. Saudara-saudari, anak-anakku dari SMP Santa Monica, kawan keluarga, Bapak Samper, Kapiri, dan keluarga, teman-teman staff, dan semua sahabat Mbak Ellen, BT, semua sahabat kenalan yang dicintai dan yang mencintai Oma dan mencintai karya kemanusiaan di lembaga ini. Saya mengawal sambutan saya seharap sepanjang dengan kutipan dari Yesaya, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku.
Pater Leo, Pater Anzer bersama para imam, frater dan para suster yang saya kasih, Romo Aro, Pak Saper bersama keluarga yang sempat hadir pada sore hari ini yang saya kasih, Suster Thomasin, sebagai pengawas, Truk dan juga anggota tim pimpinan provinsi yang saya kasih, para undangan, saudara-saudari dan juga anak-anak dari Santa Santa Monica yang saya kasih, juga para penulis buku ini yang saya kasih, juga para narasumber semua yang sudah memberi kontribusi sehingga buku bisa kita launching pada sore hari ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih secara khusus Suster Francisca bersama staf kru yang sudah bekerja keras sehingga buku mengenang Suster Estokia bisa kita launching pada kesempatan ini. Dan ini adalah harapan dari Suster Estokia. Dia ingin sebenarnya sebelum meninggal itu buku sudah ada dan sudah digambarkan beberapa penulis sudah disampaikan untuk menulis buku tentang biografinya, tetapi tidak ada yang bisa menulis yang terakhir adalah bahwa baik untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang dia sudah capai, tetapi lihat pada apa yang dia cita-citakan. Ini kalau tidak salah kami dari Padang kasus. Juga saya belajar banyak ketika saya di Fakultas Teologi, ini Pacar Lubek, saya pergi utusan Mindanao dan bawa materi ke sana. Saya tulis dialog kehidupan sebagai dasar perjumpaan antara orang yang berbeda agama, dan semuanya terinspirasi dari dia. Saya orang yang baca banyak saya. Saya pahami betul bagaimana dia mengatakan siapa yang menulis 2 kali membaca. We reading is reading. Yang saya baca sejarah dari tulis-tulis orang. Kalau buku hari ini buku bukan saya sebenarnya. Ini kumpulan dari pengalaman-pengalaman kita. Hanya Tuhan mempercayakan saya bagaimana dalam karya 2 bulan buku ini berhasil. Untuk mengenang perjuangan kemanusiaan ini terbitkan buku yang menunjukkan Propisia Tua Alhamdulillah serta para suster SSPS dan semua saudara-saudari yang telah menyumbangkan tulisan yang dirangkai menjadi semacam mosaik yang indah untuk melukiskan sosok seorang pejuang kemanusiaan yang militan tapi sekaligus penuh kasih sayang untuk orang kecil dan mereka. Dan yang menarik, walaupun kakek itu berjuang di bidang advokasi terhadap perempuan, tapi kakek itu tidak kekurangan kasihnya kepada kaum laki-laki. Saya bisa hitung beberapa aktivis perdana yang dibentuk oleh Pater Leo, ada Selunggino, Susana, Edu Sate, Oscar Videntius. Dan mereka semua ini saya menyaksikan bagaimana Kristen mengasihi mereka. Lebih Oscar Videntius yang almarhum pengacara dan Anies Nurginus. Panggilan manis kakek itu untuk Anies Nurginus itu Ale. Saya berkata Papa X gitu, saya gaya. Waktu beliau ini jadi bupati, kantornya di sini kan, kantornya di sini. Tapi pernah berkantor di sini selama beberapa. Ya, itu
Orang lain datang bertamu ke kantor bupati resmi harus memang inisiatif pertama keseluruhan dan menyebut nama untuk almarhumah. Dari ajudannya beliau ini sudah tahu bahwa kalau Mama Esther datang terus isi pertama. Bukan heboh dengan bukan. Jadi Bupati Anies yang begini seperti itu dihormati oleh ajudan dan sebagainya, siap. Tapi kakek Esther masuk ke dalam, ini luar biasa menurut saya. Saya tidak melihat betapa cintanya suster terhadap kaum laki-laki juga luar biasa. Bagian dari reformasi radikal keteguhan hati almarhum. Ketika sebelum referendum di Timor Leste dan sesudah Kalau sudah susah ini, mau diproses juga susah secara hukum. Usul itu tidak ada. Sekarang kita ketemu. Nah, kita kesana ini kita tunggu pasal itu. Polisi pun dia tidak bisa bicara apa. Ternyata pasal itu sangat tepat, sangat telak. Semua proses semua itu jalan. Akhirnya kasus itu proses. Polisi macam, kalau kau tidak membalikan sekian 9 tahun, Anda akan diproses ditahan. Akhirnya kemudian orang itu polisi menyampaikan ini pasalnya sudah sangat jelas. Kalau kau tidak membalikan, kau akan diproses. Akhirnya orang itu kemudian dipanggil dan dia dengan sukarela menyerahkan anak itu. Anak itu tokoh sinar kuliah di bawah itu. Dan dikembalikan. Itu yang kemudian saya bilang dia ada kontroversial ini. Tahu saja sebenarnya. Ini kalau bukan estok biasa sih. Tidak menghargai jabatan saya. Semua orang pasti menghargai, dia tidak. Jadi saya itu tidak tahu. Jadi aku tidak macam saya tidak punya sahabat. Tapi saya paling menikmati dari semua tamu itu esok biasa. Dan paling menikmati bagaimana dia bertamu. Nah, setelah itu saya sudah dulu. Karena itu tahu apa yang mau dikatakan untuk saya. Dengan sekarang harus siap berat. Mereka sudah siap berat karena ada masalah orang di sana terbakar, orang di sini ada masalah ini. Ya, pakai aturan, sampaikan dulu permasalahan apa, buat proposal. Baru itu disampaikan pada itu. Jangan hanya urus saja. Bukan rumah saya, milik pribadi saya juga. Tapi semua aturan itu demi kemanusiaan dia tidak peduli. Jadi silakan Bapak simpulkan apa itu. Dan saya itu dia begitu muda dan dia saya ini dia punya anak, dia punya adik, dia punya saudara dan semua dia mau suka-suka saja. Suka-suka saja dia. Saya perlu beras. Orang di kampung ini lagi lapar dan tidak ada beras. Kadang-kadang dia cuma kalau saya keras, suster saya kerja dengan aturan protokol. Saya tidak peduli dengan suster pencabatan, suster begini, saya tidak mau. Kalau saya harus mempertanggungjawabkan, dia itu anak. Dia mulai misi. Orang berubah. Orang sekarang sudah 2 hari, berapa hari? Begitu aja. Selepas ini, tapi itu kan anak itu. Saya tidak perlu disebut. Kelas 3 saya pindah ke Kupang, SMP lanjut di Kupang, dan tidak ketemu sampai dengan saya pulang. Saat selesai kuliah saya DPR kalau ketemu. Saya anggota DPRD 2004. Ketemu dengan Mama Suset. Dan saya bilang kau DPR, dia tidak percaya saya. Mama Suset.
Iya, dia keleng-keleng kepala sih karena saya tidak percaya DPR. Saya maksud saya tidak percaya tapi saya sudah anggota DPR. Setiap pagi, setiap hari Minggu di gereja ketemu, dia selalu sampaikan ke istri saya. Sampai hari ini saya tidak percaya setelah DPR. Mama suster ini. Terakhir saya anggota periode ketiga, itu setiap kali kalau mau ketemu dengan DPR itu sangat sulit. Mama suster telepon saya. Sifat kami ini bersurat ke DPR tidak ada respon. Saya beritahu Pak Rafael waktu saya kelas 1 kau kelas 3 sendiri. Ini Mama suster bilang kasih surat tapi kau tidak pernah respon, bagaimana kamu? Baik-baik sudah. Ada komunikasi. Ketika saya sudah berhenti anggota DPR, ini yang kenangan yang menurut saya agak aneh. Mama suster meninggal minggu malam. Minggu siang kami acara sambut baru di Perumnas. Ya status cucunya yang sambut baru, ponaknya punya anak. Saya dengar Romo Anis duduk, Mama suster ambil RW, bir, si Flan makan RW minum, Mama saya tidak minum. Dia paksa untuk saya minum, Mama suster tidak, saya tidak minum. Dia makan salad. Saya bilang Mama suster, jangan terlalu banyak makan salad, karena Mama suster itu tidak sehat. Tidak apa-apa sih. Dari situ saya masih banyak harus keliling karena acara sambut baru. Saya pamit. Hari ini kita akan sebelum launching buku kita mengenang Sister Eustokia dalam video dan gambar.